Shalom Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi, saya menyapa Bapak Ibu yang juga ada di rumah. Ya, kasih setia Tuhan menyertai kita. Kita bersyukur untuk kehidupan yang Allah berikan kepada kita hari ini. Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan melanjutkan pembelajaran kita akan firman Allah di dalam Mazmur pasal 61. Mari kita buka Alkitab kita. Mazmur pasal 61. Ya, kalau perikopnya ditulis di situ doa untuk raja ya. Kita akan melihat kebenaran ini, bagaimana sang pemazmur berseru hanya kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Kita akan baca secara bersama-sama Mazmur pasal 61. Bapak Ibu yang di rumah juga bisa membaca Alkitabnya ya. 1, 2, 3. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi dari Daud. Dengarkanlah kiranya seruanku ya Allah, perhatikanlah doaku. Dari ujung bumi aku berseru kepadamu karena hatiku lemah lesu. Tuntunlah aku ke gunung baru yang sungguh engkau telah menjadi tempat perlindunganku, menara yang kuat terhadap musuh. Biarlah aku menumpang di dalam kemahmu untuk selama-lamanya. Biarlah aku berlindung dalam naungan sayapmu. Sungguh engkau ya Allah telah mendengarkan nazarku, telah memenuhi permintaan orang-orang yang takut akan namamu. Tambahilah umur raja, tahun-tahun hidupnya kiranya sampai turun-temurun. Kiranya ia bersemayam di hadapan Allah selama-lamanya. Ciptakanlah kasih setia dan kebenaran menjaga dia. Maka aku hendak memasukkan namamu untuk selamanya, sedang aku membayar nazarku hari demi hari. Amin. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan ini, saya merenungkan satu hal yang perlu kita syukuri dalam hidup ini, bahwa kita memiliki kesempatan untuk berseru kepada Tuhan, untuk berdoa. Ya, jadi tema kita adalah berserulah senantiasa kepada Tuhan. Ya, berserulah kepada Tuhan. Nah, di ayat 2 berkata begini, dengarkanlah kiranya seruanku ya Allah. Ya, dengarkanlah kiranya seruanku ya Allah, perhatikanlah doaku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan mendengar doa. Ya, Tuhan memperhatikan kita. Tuhan menjawab doa tepat pada waktunya. Nah, namun di sisi lain, ketika doa-doa kita belum dikabulkan oleh Tuhan, ini menjadi sesuatu hal atau ujian bagi kita. Nah, apakah kita masih tetap percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan mendengarkan dan menjawab doa kita? Nah, disinilah hal yang sangat penting kita bisa mempertahankan iman kita, keyakinan kita bahwa Tuhan ya akan menjawab tepat pada waktunya. Nah, tetapi kita secara manusia seringkali ya dalam masa penantian, yaitu kita tidak sabar. Ya, kita berkata, bagaimana kehidupan saya ini Tuhan, saya sudah berdoa, saya sudah berseru. Ya, sang pemazmur berkata, dari ujung bumi aku berseru kepadamu karena hatiku lemah lesu. Jadi ada beban, ada pergumulan yang dihadapi oleh sang pemazmur. Demikian juga kita, ketika kita menghadapi beban pergumulan, kita berseru. Tetapi persoalannya tidak langsung Tuhan menjawab. Ya, ada kalanya Tuhan langsung pada saat itu, seketika kita berseru, kita langsung menikmati jawaban daripada doa-doa kita. Tetapi ada kalanya nanti dulu. Nah, waktu nanti dulu inilah menjadi satu pergumulan baru dalam hidup kita. Apakah benar-benar Tuhan akan menjawab atau tidak? Nah,
Dari ujung bumi aku berseru kepadamu karena hatiku lemah lesu. Tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. Sungguh engkau telah menjadi tempat perlindunganku, menara yang kuat terhadap musuh. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jangan pernah kita meragukan ya firman Allah bahwa Tuhan ya tidak pernah tidak mendengar doa. Ya, Tuhan mengerti, mengetahui, ya memperhatikan doa kita seperti sang pemazmur katakan, perhatikanlah doaku. Nah, menjadi persoalan juga, persoalan baru dalam hidup kita justru ketika kita mengalami persoalan pergumulan hidup, kita nggak berdoa, kita nggak datang kepada Tuhan. Ya, akhir-akhir ini keadaan dunia semakin sulit. Nah, semestinya semakin banyaklah doa-doa yang dipanjatkan kepada Allah. Tetapi di sisi lain kalau kita melihat, justru ada semakin banyak orang kecewa tentang dunia ini, tentang hidup ini, dan mereka tidak berdoa. Nah, ini respon negatif itu. Respon negatif terhadap persoalan pergumulan adalah tidak datang kepada Tuhan. Ya, justru kecewa dalam hidup ini, dan itu banyak terjadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dan kita bisa tergoda dengan situasi seperti itu. Saudara bisa tergoda. Ya sudahlah, tidak usah berdoalah. Capek berdoa, capek memuji Tuhan, capek mendengar firman Allah. Toh kenyataan kita seperti ini. Percuma doa semalaman, ya doa puasa, ya kita udah teriak-teriak sama Tuhan, ya udah sujud. Tapi mana? Nah, ketidaksabaran kita membuat kita bisa ya tidak mampu melihat tangan Tuhan yang perkasa, tidak mampu melihat bahwa Tuhan sungguh memperhatikan doa kita, akan menjawab tepat pada waktunya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita melihat di ayat 6 dikatakan begini, sungguh engkau ya Allah telah mendengarkan nazarku, telah memenuhi permintaan orang-orang yang takut akan namamu. Jadi saudara dan saya yang percaya kepada Yesus, jangan pernah meragukan doa-doa kita, jangan pernah meragukan Allah yang akan menjawab doa kita. Sekalipun ya belum ada jawaban, saya tidak tahu, mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang sudah lama berdoa, bergumul meminta sesuatu kepada Tuhan, tetapi belum kunjung tiba jawabannya. Jangan ragukan tentang doa kita, jangan salah doa kita. Ya, jadi kalau yang kita minta sesuai dengan kemuliaan kehendak Tuhan, kita nggak salah berdoa. Bukan untuk foya-foya, untuk kepuasan diri, untuk hawa nafsu kita berdoa. Kita berdoa karena mungkin kita ya memang benar-benar butuh, misalnya, oh saya lagi sakit, saya berdoa. Ya itu kehendak Tuhan. Tuhan mau kita memang berdoa. Oh ekonomi saya sulit, saya minta kepada Tuhan supaya Tuhan memberkati ekonomi saya. Itu kehendak Tuhan, itu memang kita butuhkan. Tapi Tuhan, saya dengarkan doa saya. Berkati saya Tuhan dengan berlimpah supaya saya hidupnya lebih enak dan bisa foya-foya, bisa jalan-jalan. Wah, ini nanti dulu kemungkinan tidak Tuhan jawab karena kamu salah berdoa gitu ya. Tapi kalau Tuhan berkati saya supaya saya dapat jadi berkat, saya melihat orang-orang di sekeliling saya kesulitan. Jika Tuhan, nah ini nazar ya, jika Tuhan memberkati usaha saya ini, setengah dari keuntungan usaha ini akan saya bagi-bagikan. Wah, ini kan menarik. Amin Bapak Ibu. Kalau pekerjaan saya ini terus bisa lancar, ya tidak untuk kepentingan saya sendiri, ada orang-orang yang akan saya bantu. Saya melihat di sekeliling saya ada orang-orang yang kesusahan. Tuhan berkati usaha saya, berkati pekerjaan saya, berkati rumah tangga saya, dan keuangan saya yang diberkati Tuhan. Saya akan bagikan sebagian. Saya akan peduli kepada orang lain. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya Tuhan pasti dengar dan menjawab. Nah, tetapi kalau ternyata belum, nanti dulu ya, jangan buru-buru berkata, oh Tuhan tidak menjawab. Waktu Tuhan ya. Akhir-akhir ini memang diuji kesabaran kita Bapak Ibu. Ya situasi yang ada
di antara kita yang pekerjaannya sudah cukup lama mengalami kesulitan, ya perusahaan di mana dia bekerja juga ya tidak berjalan, tidak beroperasi dengan baik. Ada banyak hal lah ya, udah bergumul berdoa, bahkan mulai berpikir kira-kira Tuhan apa yang harus aku lakukan lagi keadaan begini. Ya kemarin bincang-bincang dengan Ibu Pendeta dengan situasi yang ada, kemudian kita bincang karena COVID meningkat ya Bapak Ibu ya. Ini kemarin juga saya dapat info dari grup hamba Tuhan, ada seorang hamba Tuhan pendeta juga masih muda, ya dipanggil Tuhan karena COVID ya. Dan satu gereja di lockdown karena rombongan mereka ada acara dan sekarang lagi sebagian masih harus dirawat ya. Nah, mengingatkan juga bagaimana ya keadaan di India itu yang kita saksikan bersama ya melalui berita ya. Jadi semakin sulit. Nah, kemudian orang mulai berpikir ini sampai berapa lama Tuhan ya? Keadaan ekonomi juga udah makin sulit ini Tuhan. Ini bagaimana? Nah, waktu bincang-bincang dengan Ibu Pendeta terus saya katakan tampaknya kalau situasi seperti ini yang enak hidup itu apa? Ya usaha ini, mau bisnis ini, semua tertutup kok. Ya apalagi kita di Bali pariwisata sama sekali. Ya hari ini kan sudah nggak boleh lagi kemana-mana. Nah, Bapak Ibu jangan nekat ya, jangan pergi kemana-mana nanti suruh putar balik lagi. Ya, jadi kita ikutilah peraturan. Itu peraturan itu baik. Tetapi kita mulai berpikir di mana tempat yang aman. Nah waktu bincang-bincang saya katakan yang aman itu tampaknya ya, di kampung ya. Kalau kita punya lahan yang luas ya kemudian ada rumah di tengah hutan itu, di tengah sawah itu, ya kita santai saja di situ. Ya pagi ya habis doa bangun cangkul, tanam sampai siang makan siang, saya istirahat dulu 2 jam, lalu cangkul lagi, selesai mandi, seger, tidur. Ya kan jauh dari orang keramaian, aman. Wah tampaknya di hutan lebih nyaman ini ya Bapak Ibu ya, bagaimana Pak Ben? Di kampung ini kayaknya kita pulang kampung aja ini. Karena Ibu Pendeta kita siap pulang kampung. Loh kalau pulang kampung, orang kampung sudah gak terima kita sekarang. Ya sudah gak terima. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan mendengarkan doa kita. Tuhan memenuhi permintaan kita. Perlu kesabaran kita Bapak Ibu. Sabar ya. Coba lihat kiri kanan dan katakan ya yang sabar. Kalau ada di rumah suami istri ya, coba sama-sama suami dan istri sabar ya. Ibu bilang sabar Pak, Papa bilang sabar Mam, harus begitu ya. Sabar kepada anak-anak, sabar Nak. Ya memang kita harus sabar. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur bahwa Tuhan memperhatikan kita. Tuhan mendengar doa kita. Telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar ya, tangannya tidak kurang panjang untuk menolong kita ya. Jadi dia Allah yang hidup. Nah, apalagi kita ini orang-orang yang takut akan Dia, yang berserah kepada Dia, ya, yang senantiasa mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Ya, kita bersyukur. Jika kita dalam doa ya ada nazar, Tuhan kalau Tuhan jawab doa saya ini. Ini yang kedua ya. Yang kedua adalah kalau kita bernazar kepada Tuhan dalam doa, ya kita harus membayar nazar kita. Ya jangan setelah dijawab Tuhan kita lupa. Ya kan ada satu cerita ya seorang nelayan ya yang sedang di laut di kapal, kemudian ada mengalami badai ya, terus berdoa, Tuhan kalau nanti kami selamat ya dari badai ini ya kami akan mempersembahkan, ya disebut mempersembahkan ini dan itu ya. Dia katakan kami akan persembahkan Tuhan, kami akan persembahkan. Nah kemudian Tuhan tolong mereka. Nah kemudian sampai di darat, sampailah di rumah, mereka senang. Nah ternyata apa yang dinasarkan tidak diberikan, tidak dibayar nasarnya. Nah kemudian tiba-tiba ya beberapa hari kemudian terjadi masalah di darat juga.
ya terjadi bencana dan kemudian rumahnya habis ludes. Kemudian dia ingat nasarnya. Kemudian dia berkata, Tuhan, masalah di laut Tuhan. Masalah di darat Tuhan, katanya. Kenapa kok malah di darat saya mengalami ini? Kok Tuhan ini masih ingat-ingat masalah di laut, katanya. Kan di laut dia yang janji. Ya, jadi Bapak Ibu kalau janji di laut, di darat juga ditepati ya. Jangan karena di laut, ini kan sudah di darat. Seringkali kita begitu. Waktu menggebu nazar, Tuhan, aku berjanji, aku persembahkan ini, aku berikan ini Tuhan. Pasti Tuhan berikan pekerjaan kepada aku Tuhan. Gaji pertamaku, ku persembahkan Tuhan. Pokoknya aku akan rajin Tuhan. Kalau Tuhan sudah berkati, aku akan rajin ke gereja, akan beribadah, akan mempersembahkan ini. Sebelum kita mendapatkan apa yang kita doakan, begitu kita berkomitmen mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, setelah Tuhan berikan, kita lupa. Ya, masalah di laut Tuhan, masalah di darat nggak bisa. Mau di laut di darat, nazar harus tetap kita bayar. Maka dikatakan, maka aku hendak memasmurkan namamu untuk selamanya, sedang aku membayar nazarku hari demi hari. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini penting bagi kita. Jangan hanya kita berdoanya memang luar biasa, tapi setelah dijawab doa kita lupa membayar nazar kita, lupa bersyukur, lupa berterima kasih kepada Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini menolong kita. Mari kita bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan senantiasa terbuka bagi kita. Kita boleh membawa beban pergumulan kita kepada Dia. Doa-doa kita didengar Tuhan. Doa-doa kita dijawab Tuhan tepat pada waktunya. Dan ketika kita sudah menikmati doa itu, hasil doa itu, berkat di mana Tuhan menjawab doa kita, jangan lupa kita bersyukur. Dan jika kita bernazar, ketika kita menaikkan doa kita, ada nazar kita di situ, ada janji kita kepada Tuhan, jangan lupa bayar nazarmu, tepati. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari